Diancam Trump, Iran justru pasang ancang-ancang siap tempur menangkal serangan Amerika Serikat hingga mempersiapkan warga sipil hadapi potensi perang darat. Global Peace Convoy Indonesia bilang WNI yang ditangkap Israel dan tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut bertambah menjadi 7 orang. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh angka 17.754 rupiah. Pemprov Jawa Barat menyiapkan rute pawai bagi Persib Bandung yang selangkah lagi merengkuh juara Super League untuk ketiga kalinya secara beruntun. Kejaksaan Agung melelang replika kursi Fir'aun yang disita dari terpidana kasus korupsi Asabri. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam. Kali ini hadir bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani Anda malam hari ini. Langsung saja, kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Para pengikut mantan Presiden Bolivia, Evo Morales, bergabung dengan gerakan protes besar-besaran karena dipicu krisis ekonomi. Bentrokan meletus di jalan-jalan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan pada Senin waktu setempat. Unjuk rasa yang berlangsung lebih dari 2 minggu menjadi tantangan terbesar bagi Presiden sekaligus pemimpin konservatif pertama Bolivia, Rodrigo Paz. Ledakan dinamit bergemuruh di pusat kota La Paz. Pasukan keamanan membalas dengan tembakan gas air mata ke para demonstran. Mereka menyerukan pengunduran diri Presiden yang baru 6 bulan menjabat tersebut. Menyikapi demonstrasi yang meluas, Jaksa Agung Bolivia mengumumkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Serikat Pekerja Pusat Bolivia, Mario Argolo. Gerakan sosial yang bersekutu dengan Morales memblokade jalan sebagai senjata utama selama 16 hari terakhir. Imbas blokade, truk-truk terdampak di jalan raya utama memicu kekurangan makanan, bahan bakar, dan persediaan medis di La Paz dan kota-kota lain. Presiden Rodrigo Paz menuduh Morales mengatur kerusuhan untuk merusak pemerintahannya. Ya se ha emitido a requerimiento de informes policiales y de inteligencia y a requerimiento de la denuncia que ha realizado el Ministerio de Gobierno una resolución de aprehensión fundamentada en contra del señor Argollo y otro para que se pueda ejecutar en horas correspondientes y siendo tuición netamente de la policía boliviana. Informasi berikutnya, saudara, Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran memperkenalkan lembaga baru bernama Persian Gulf Strait Affairs Authority (PGSA) atau Otoritas Urusan Selat Teluk Persia. Pembentukan badan itu dipandang sebagai langkah Teheran untuk memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap jalur pelayanan strategis tersebut. Iran dengan Oman sedang merancang mekanisme baru yang mengatur transit melalui Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengatakan kedua negara terus melakukan pembahasan intensif demi memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap aman dan lancar. Menurut Baghai, langkah itu sesuai dengan hukum internasional dan aturan dalam negeri Iran untuk melindungi kedaulatan serta keamanan nasional negara tersebut.
در حین اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم حتما برای هر رویدادی برای هر احتمالی آماده هستیم در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. Ratusan anggota suku Bahtiari Iran berkumpul di Teheran pada Senin waktu setempat menyatakan kesetiaan pada pemimpin tertinggi Iran. Mereka mengenakan pakaian tradisional, memegang senapan, dan meneriakkan slogan-slogan anti-AS dan anti-Israel di jalan-jalan ibu kota Iran. Suku Bahtiari tinggal di beberapa provinsi di barat daya dan tengah Iran. Banyak di antara mereka masih hidup secara nomaden. Kepulangan Presiden Amerika Serikat dari Beijing belum membawa angin segar bagi perdamaian di Timur Tengah. Trump justru kembali mengancam akan membom Iran jika Iran menolak patuh soal kesepakatan nuklir. Diancam Trump, Iran justru pasang ancang-ancang siap tempur menangkal serangan Amerika Serikat. Iran bahkan mempersiapkan warga sipil menghadapi potensi perang darat. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan negaranya memantau semua pergerakan dan siap menghadapi skenario apapun. در عین اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم حتما برای هر رویدادی برای هر احتمالی آماده هستیم در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. ما متقابلاً در صورت کوچکترین خطایی از طرفای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم. Di sisi lain, Donald Trump yang mengancam akan menyerang Iran menunda serangannya. Trump berdalih diminta pemimpin dari negara Teluk, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab untuk menunda serangan. Namun Trump tetap bilang tak ada kompromi atas senjata nuklir Iran. Have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon. Iran merespons penundaan serangan Amerika Serikat. Komando militer Iran menegaskan pasukannya dalam kondisi lebih siap. Kini dalam 2-3 hari ke depan, eskalasi di Timur Tengah akan ditentukan. Apakah masih ada ruang negosiasi di antara Iran dan Amerika Serikat? Atau justru pertempuran meningkat dan Timur Tengah bergolak? Apakah Amerika Serikat menunda menyerang Iran hanya sementara atau justru ini bagian dari exit strategi Donald Trump? Kita akan bahas bersama analis geopolitik Tengku Zulkifli Usman. Selamat malam Pak Tengku. Malam Mas Ibrahim. Terima kasih. Pak Tengku, ini sebelumnya sesumbar Trump akan menyerang Iran namun kini menunda serangan. Ancaman Trump ini hanya untuk menekan psikologis Iran atau memang menuju operasi militer menurut Anda? Kalau masalah serangan militer, artinya kan Amerika nanti dia akan akan melanjutkan perang kan. Selama ini dia udah perang 40 hari dan hasilnya kita tahu hasilnya tidak memuaskan bagi Amerika dan Israel itu sendiri. Sudah 40 hari perang, kemudian juga sudah 40 hari lebih ini gencatan senjata, tapi Trump sampai saat ini juga belum berani untuk memulai perang kembali ya. Sebenarnya kalau kita lihat yang dikatakan Trump tadi, yang dia update status di Twitter, di X tadi, dia bilang bahwa dia menunda serangan karena negara-negara Teluk menekan dia, meminta dia untuk deeskalasi. Itu sebenarnya cara Trump itu untuk mencari jalan aman agar dia tidak terlihat lemah atau Amerika terlihat lemah begitu. Alasan sebenarnya di balik itu adalah karena Amerika berhitung bahwa melanjutkan perang pun ini tidak ada
manfaatnya dan mereka ragu akan mencapai tujuan-tujuan yang telah mereka tentukan sejak awal mereka melakukan invasi ke Iran. Oleh karena itu saya lihat ini lebih ke perang psikologis untuk menekan Iran agar mau menerima syarat-syarat yang ditetapkan oleh Amerika dan Israel. Dan saya lihat untuk menuju perang kembali, melanjutkan perang kembali dengan Iran, ini kalkulasi Amerika sama Israel ini harus cukup akurat dan saya melihat mereka belum memutuskan ini karena memang kalkulasinya belum selesai. Oke. Mereka belum yakin bisa menundukkan Iran walaupun perang ini dilanjutkan. Itu Mas Ibrahim. Pak Teguh, bagaimana dengan Iran yang membentuk lembaga baru di Selat Hormuz yang mengatur mekanisme di Selat Hormuz? Apakah ini tidak akan memantik Amerika Serikat dan juga Israel di sana? Selat Hormuz itu sebenarnya di masa perang itu pun parlemen Iran kan sudah mensahkan undang-undang untuk manajemen baru di Selat Hormuz. Itu sejak terjadi perang, Iran sudah membuat undang-undang itu dan sekarang akan dibuat badan baru untuk mengurus Selat Hormuz. Pada dasarnya tidak ada yang baru, Mas Ibrahim. Iran ingin mengontrol penuh Selat Hormuz karena ini adalah perintah langsung dari Supreme Leader baru Iran, Ayatullah Mujtaba Khamenei. Oleh karena itu, Selat Hormuz ini akan jadi taruhan terbesar Iran dalam perang ini, dan kita melihat sampai sejauh ini Iran efektif bisa mengontrol Selat Hormuz, bahkan tidak bisa diintervensi setelah 80 hari perang, dan selama 80 hari ya, 40 hari perang dan 40 hari lebih damai. Terbukti Amerika tidak bisa membuka Selat Hormuz ini dan terbukti Iran ini menguasai kartu yang sangat strategis ini, yaitu penguasaan terhadap Selat Hormuz yang membuat perang ini sebenarnya berubah arah ya. Yang tadinya Amerika yakin bisa menaklukkan Iran dengan membunuh Supreme Leader di hari pertama, membunuh 42 jenderal di hari pertama, mereka optimis bisa menumbangkan rezim Iran, tapi berbalik arah perang ini berbalik, Iran ada di atas angin sekarang dengan menguasai Selat Hormuz, dan ini merupakan salah satu kekalahan strategis Amerika sampai hari ini, sehingga mereka melakukan blokade terhadap Selat Hormuz dan itu pun tidak efektif sampai hari ini, Mas Baik. Pak Teguh, kalau begitu bagaimana nanti gambaran peta jalannya negosiasi jika tadi kan Trump bilang bersikeras Iran tak boleh punya senjata nuklir, tapi Iran sendiri yang Anda bilang berada di atas angin nih. Bagaimana nanti jalannya negosiasi nih? Sebenarnya Iran, Mas Ibrahim, sebenarnya Iran ini lebih siap perang ketimbang negosiasi. Karena kita tahu sekarang bahwa Iran itu di masa perang sekarang itu mereka dipimpin secara de facto oleh IRGC. IRGC inilah sekarang yang memimpin Iran. Jadi mazhabnya full militer. Tidak ada sebenarnya negosiasi. Negosiasi itu sebenarnya kalau menguntungkan Iran mereka akan negosiasi. Makanya negosiasi itu gagal di Pakistan. Gagal di Pakistan, gagal lewat lewat jalur-jalur lain, lewat Qatar juga pernah berupaya menengahi. Gagal semua karena pada dasarnya IRGC ini menentang semua bentuk negosiasi kecuali dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Iran dan dengan syarat-syarat yang Amerika harus menerima syarat-syarat dari Iran. Baru ada negosiasi. Kalau tidak akan pernah ada negosiasi karena Iran pada dasarnya sekarang lebih siap berperang daripada bernegosiasi. Apakah ini termasuk tadi ada pernyataan Ismail Baqi yang bilang mereka siap dengan skenario apapun di meja perundingan? Iya, Iran siap, sama sekali siap. Jadi gini, ada laporan terbaru sekarang dari CIA ke meja Donald Trump. Dia mengatakan bahwa Iran saat ini telah melakukan perbaikan terhadap infrastruktur militernya yang kemarin hancur dalam perang 40 hari. Itu sudah di level 90%. Artinya Iran selama gencatan senjata 40 hari ini, dia lebih fokus memperbaiki kekuatan militer dan kekuatan tempur daripada berpikir negosiasi. Nah ini laporan terbaru CIA ini kepada Donald Trump, ini juga menjadi pertimbangan penting Donald Trump sampai hari ini dia belum berani melanjutkan perang dengan Iran.
menurut saya syarat yang ditentukan Amerika yaitu nuklir, yang pertama soal nuklir ya, tidak boleh punya nuklir Iran. Yang kedua soal uranium. Uranium Iran ini kan ada 440,9 kilogram sekarang ada di tangan Iran, yang sudah diperkaya sampai 60%, dan ini belum diserahkan kepada siapapun, masih ada di tangan Iran. Sedangkan pemerintah Iran saat ini, rezim Iran saat ini masih tegak. Amerika belum bisa melakukan rejim change di Iran. Jadi percuma mereka ngomong nuklir, ngomong balistik, ngomong uranium, kalau pemerintah Iran tidak terguling, ini semua nggak akan tercapai, Mas Ibrahim. Jadi percuma Amerika mengancam apapun terhadap Iran, selama pemerintahan Iran ini tegak dan selama militernya masih tegak, Amerika tidak punya alasan melanjutkan serangan karena efek balas dendam Iran ini akan sangat berat, bukan hanya kepada Amerika tapi kepada global. Ini ada ditunda serangan 2-3 hari, apakah betul ini yang dimaksud exit strategi yang dilakukan oleh Donald Trump? Kita akan tunggu ya. Terima kasih Tengku Zulkifli Usman, analis geopolitik, telah menyampaikan pandangannya di Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mas Ibrahim. Baik. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi 7 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla ditangkap militer Israel. Seorang militer Israel mencegat kapal Global Sumut Flotilla saat tengah berlayar menuju Gaza di perairan Mediterania Timur pada Senin waktu setempat. 7 WNI ditangkap. Militer Israel mencegat kapal Global Sumut Flotilla saat berlayar menuju Gaza di perairan Mediterania Timur Senin waktu setempat. Pembajakan kapal Global Sumut Flotilla yang tengah menjalani misi kemanusiaan sempat direkam dan disiarkan secara langsung. Dalam rekaman, para aktivis dipaksa mengangkat tangan saat kapal tentara Israel mendekati armada Global Sumut. Tentara Israel bersenjata lengkap lalu menaiki salah satu kapal dan memperingatkan para aktivis agar berkumpul di bagian depan kapal. Para aktivis disandra. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bilang penangkapan aktivis sebagai upaya mengisolasi aksi dan jaringan kelompok Hamas. טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב. באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם. תודה רבה, אדוני. אנחנו פה, רואה מרציבה, חושבים את חוקת השליחות, ואנחנו בשוק לבא, אתה יודע, המים נראים נהדר. פשוט נהדר. הייתי רוצה להיות איתכם. תמסור לכולם. תודה רבה לכם. 7 warga Indonesia turut ditangkap pasukan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan ke Gaza bersama Sumut Flotilla. Dari 7 orang, 4 diantaranya adalah jurnalis dari media nasional. Mereka adalah relawan Rumah Zakat Andi Angga Prasadewa dan para jurnalis, yakni Bambang Noroyono, Taudi Badai Rifan Bilah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo. Yang paling update justru yang saya ingin sampaikan bahwa beberapa menit yang lalu, lebih tepatnya sih 18.30, kapal Zephyro itu diintercept. Kembali diintercept. Delegasi Indonesia WNI. Ya, jadi sudah 7 jadi sekarang ini. Sudah 7 sekarang. 9 orang, ya sudah 7 jadi yang disandra sekarang ini. Baru 18.30 lalu itu diintercept dan ditahan, dipindahkan numpangnya semua ke kapal IOF. Ya. Ini yang di kapal Zephyro itu ada atas nama Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu. Ini warga negara Indonesia. Jadi sekarang hanya tinggal 2 warga negara Indonesia, yaitu yang di Kasri Sadabad, di kapal Kasri Sadabad. Itu ada nama Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo.
Keluarga Andi Angga Prasadewa berharap pemerintah Indonesia segera melakukan upaya diplomasi untuk memulangkan anaknya. Keluarga tidak bisa apa-apa, hanya pemerintah yang bisa membebaskan anak saya. Saya kira anak saya itu memang pantas dibebaskan karena anak saya itu kan aktivis kemanusiaan, bukan teroris. Anak saya ke sana cuma bawa obat, cuma bawa kebutuhan untuk Palestina yang lagi kelaparan di sana. Menko Bidang Hukum HAM dan IMIPAS Yusril Iza Mahendra mengecam penangkapan 7 WNI oleh tentara Israel di perairan Siprus. Pemerintah berupaya menyelamatkan WNI yang ditangkap Israel dengan menempuh jalur hukum dan diplomatik dari negara ketiga dan badan hukum internasional. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan kita tidak dapat melakukan perundingan langsung dengan pihak Israel, tapi kita tentu akan mengambil upaya-upaya diplomatik dan upaya-upaya hukum melalui bantuan dari negara ketiga dan badan-badan internasional untuk melindungi warga negara kita yang diculik oleh tentara Israel. Indonesia bersama 9 negara yakni Turki, Bangladesh, Brazil, Yordania hingga Spanyol membuat pernyataan bersama mengutuk serangan Israel ke konvoi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Indonesia juga mendesak Israel untuk segera membebaskan seluruh WNI yang ditangkap. Tim Liputan Kompas TV. 7 WNI ditangkap militer Israel saat berlayar membawa misi kemanusiaan ke Gaza. Lalu bagaimana nasib mereka dan harapan keluarga? Kita terhubung dengan keluarga dari salah satu WNI yang disandra Israel, Ibu Sutrawati Kaharudin, ibunda dari Andi Angga Prasadewa. Assalamualaikum, selamat malam Bu Sutrawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik Bu, kami turut prihatin pertama atas peristiwa yang menimpa Mas Andi. Boleh diceritakan Bu, apakah hingga saat ini sudah mendapatkan informasi di mana keberadaan Mas Andi? Sampai saat ini belum ada yang menghubungi kami keberadaan anak saya di mana. Kami juga sudah menunggu itu. Kalau dari pemerintah ataupun juga dari organisasi yang memberangkatkan Mas Andi, apakah ada informasinya, Bu? Iya, sampai saat ini masih disuruh menunggu. Masih disuruh. Untuk kabar selanjutnya. Iya, dari lembaga rumah sakit tempat anak saya bekerja. Ibu, kapan pertama kali mendapatkan kabar kalau kapal yang ditumpangi Mas Andi dan juga beberapa rekan di WNI ini dibajak, kemudian mereka dibawa disandra oleh pasukan Israel? Kapan pertama kali mendapatkan kabar? Bisa diceritakan, Bu? Pertama kali itu yaitu kemarin di jam 4 sore saya dapat kabar bahwa kapal anak saya itu diintercept. Dan anak saya saat itu katanya sudah diculik oleh Zionis Israel. Siapa Bu yang memberi kabar itu dan bagaimana upaya Ibu dan juga keluarga untuk bisa mendapatkan informasi lanjutan mengenai kondisi Mas Andi, Bu? Kami mendapat kabar itu dari rumah sakit yang dimana itu anak saya memang bekerja di situ. Terus kami juga scroll media di media sosial dan melihat banyak berita-berita bahwa anak saya sudah diculik. Ibu sebelumnya sering berkomunikasi dengan Mas Andi ketika ikut pelayaran di Global Sumut ini, Bu? Iya, sering, setiap saat. Setiap saat saya berkomunikasi dengan anak saya. Kapan Bu terakhir bisa berkomunikasi dengan Mas Andi dan biasanya apa saja yang disampaikan oleh Mas Andi kepada keluarga, Bu? Yang disampaikan itu ya paling saya cuma ingatkan ya, supaya hati-hati. Cuman ya itu supaya banyak-banyak berdoa. Karena saya tahu perjalanannya itu kan tidak mudah.
Ibu, berapa lama Mas Andi ikut tergabung dalam pelayaran Global Sumut ini, Bu? Sejak kapan, Bu? Kalau untuk di Global Sumut itu dari bulan Februari kalau tidak salah. Oh, dari awal tahun ya, Bu ya? Iya, dari bulan Februari, terus kan di situ mereka ada pelatihan-pelatihan, mereka sebelum turun berlayar. Izin sama keluarga, sama ibu, sama orang tua, apa yang disampaikan Mas Andi untuk ikut dalam misi kemanusiaan ini, Bu, sebetulnya, Bu? Izin, ya pasti izin, karena setiap apapun yang akan dilakukan anak saya itu dia selalu minta doa dari saya selaku ibunya. Dan ini bukan pertama kali anak saya melakukan menjalankan misi seperti ini, karena memang itu tugas dia kebetulan dia di rumah sakit, memang itu tugas dia di bidang respon bencana dan kemanusiaan. Dan baru kali ini, Bu, Mas Andi mendapatkan peristiwa yang tentu membuat keluarga khawatir, menantikan kabarnya juga. Sebelumnya belum pernah, Bu, peristiwa seperti ini menimpa Mas Andi. Iya. Iya, ini baru kami sangat ini baru kali ini anak saya menjalankan misi seperti ini yang bagi saya itu sangat berat. Ini benar-benar membuat kami shock dengan kejadian ini. Ibu, apakah ada posko yang dibuat oleh pemerintah daerah ataupun tadi organisasi rumah zakat untuk informasi bagaimana kondisi Mas Andi dan juga 6 WNI lainnya, Bu? Iya, rumah zakat itu sudah menghubungi kami sejak anak saya itu diculik. Langsung dari pusat di Bandung menghubungi kami bahwa kami akan menempuh langkah-langkah untuk membebaskan Andi Angga. Baik. Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan, harapan dari keluarga kepada pemerintah, kepada organisasi agar ada informasi agar ada Mas Andi bisa kembali, Bu? Apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Tentu harapan saya yaitu anak saya dibebaskan. Anak saya harus pulang dengan selamat. Anak saya kembali dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan sehat, selamat sampai di Indonesia. Saya berharap kepada pemerintah untuk membebaskan anak saya. Amin. Tentu kita semua mendoakan dan semoga ada informasi, ada kabar baik juga nanti yang didapatkan oleh keluarga. Mas Andi bisa kembali kumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih Bu Sutrawati Kaharudin, ibunda dari Andi Angga Prasadewa, anggota Global Sumut yang saat ini disandra oleh Israel. Terima kasih Bu Sutrawati untuk waktunya di Kompas Malam hari ini. Terima kasih, mohon doanya ya. Amin, amin, tentu. Usai jeda, saudara, Kompas Malam akan kembali dengan informasi Pemprov Jawa Barat mematangkan persiapan pawai juara jika Persib berhasil merengkuh titel ketiganya. Jelang laga penentu juara Super League musim 2025-2026, Pemprov Jawa Barat matangkan persiapan pawai juara jika Persib berhasil merengkuh titel ketiganya. Pawai yang akan digelar pada Minggu 24 Mei 2026 dimulai dari parkir barat Gedung Sate melewati Jalan Banda, Jalan Riau, Jalan Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Lembong Veteran, Simpang 5 Asia Afrika, dan berakhir di depan Gedung Merdeka. Penentuan gelar juara saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu mendatang. Wong Bandung tidak boleh kalah jika ingin merengkuh gelar juara Liga Domestik untuk ketiga kalinya secara beruntun. Diperkirakan kita jam 7 sudah siap, sudah mulai berangkat dari sini. Perkiraan waktu tempuh 3 sampai 4 jam.
kita ingin melewati tempat-tempat sejarah yang selama ini menjadi simbol untuk Bandung dan Jawa Barat. Bobotoh yakin klub kesayangan mereka akan jadi juara Super League dengan menaklukkan Persija pada Sabtu mendatang. Bobotoh juga optimistis Persib mampu mempertahankan gelar sekaligus mencatatkan hat-trick juara. Konvoi kemenangan bahkan sudah dipersiapkan. Hat-trick sih, ya, pede lah kita mah. Apa pede atuh udah nyiapin biar wededet. Benar. Konvoi. Start di mana ke Lembang, ke Handap, Cihampelas, Pasopati, langsung Gedung Sate. Harus hat-trick sih, harus juara lagi, biar bintang 5 gitu ya. Mental juara sih. Iya. Yakin ya. Yakin banget. Soalnya kan kemarin juga detik-detik terakhir kan gol gitu. Pasti juara lah, pasti juara. Ya, persiapan kalau saya sendiri sih tinggal menonton juara aja sih sebenarnya, gak nyiapin apa-apa karena yang pasti juara Persib mah. Pasti juara yakin? Pasti juara dong. Yakin dong. Kenapa yakin? Yakin pasti. Harus yakin. 100% harus yakin. Persib Bandung hanya membutuhkan hasil imbang saat melawan Persijap Jepara akhir pekan ini untuk mengunci gelar juara Liga Super 2025-2026. Persib yang berada di posisi pertama memiliki 78 poin, unggul 2 poin atas Borneo FC. Jika Persib imbang melawan Persijap Jepara dan di saat yang sama Borneo FC meraih kemenangan atas Malut United, keduanya akan punya jumlah poin yang sama. Namun Persib tetap menjadi juara karena unggul head to head dengan Borneo FC. Sementara Borneo FC bisa menjadi juara jika berhasil menang atas Malut United, sementara Persib kalah dari Persijap Jepara. Seorang seniman asal kota Bandung menghabiskan waktu hingga 5 bulan untuk membuat patung pelatih Persib Bandung Boyan Hodak. Di sebuah tempat sederhana di kawasan Bojong Soang, Kota Bandung, seorang seniman menuangkan kecintaannya pada Persib Bandung lewat karya seni. Ridwan, yang kerap disapa Iwong, membuat patung pelatih Persib Boyan Hodak berukuran 2 meter. Dalam pembuatannya, Ridwan meminta masukan dari bobotoh melalui live di media sosial. Patung Boyan Hodak menjadi kado bagi sang pelatih yang satu langkah lagi mengantarkan Persib merengkuh juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dia sangat loyalitas, terbukti. Dia ingin memberikan yang terbaik, sekalipun bobotoh punya ide untuk bikin patung, tapi dia menolak. Lebih baik uangnya di-share untuk klub. Baru pertama kali saya mendengar pelatih yang memikirkan klub. Selain Boyan Hodak, Ridwan juga membuat patung legenda Persib Bandung Indra Thohir, mantan pelatih Persib Bandung Jajang Nurjaman, hingga komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar. Tim Liputan Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Agung melelang replika kursi Firaun yang disita dari terpidana kasus korupsi Asabri. Pemerintah mulai mengambil langkah agresif untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah dengan masuk langsung ke pasar obligasi. Kementerian Keuangan mulai melakukan langkah intervensi secara bertahap di pasar global guna menahan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyentuh angka Rp17.754 pada Selasa 19 Mei 2026. Sebelumnya nilai tukar rupiah pada 18 Mei 2026 berada di Rp17.666 dan di 13 Mei Rp17.496. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio meyakini nilai tukar rupiah akan stabil. Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas membahas nilai tukar rupiah di Istana Kepresidenan pada Senin sore. Pak tadi disuruh mundur gimana Pak? Yakin stabil. Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan? Guna meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pemerintah melakukan strategi agresif dengan memutar dana Rp2 triliun per hari ke pasar obligasi. Saya minta masuk 2 triliun setiap hari.
dananya dari mana aja berarti Pak, pos anggaran apa? Dan kita masih punya beberapa tempat kan, jadi kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah, kan uangnya nggak hilang, cuma diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali karena tekanan dan uangnya nggak keluar lagi. Tekanan terhadap rupiah juga merambat ke pasar saham. Pada penutupan perdagangan Selasa sore, IHSG anjlok 228 poin ke level Rp6.370. Pada kunjungannya ke Bursa Efek Indonesia Selasa pagi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut pemerintah bersama otoritas pasar modal terus berupaya menjaga kepercayaan investor. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah, dan itu kemudian dengan fundamental yang ada kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Pemerintah optimistis kinerja fiskal dalam negeri masih tangguh untuk menahan sentimen negatif global. Tim Liputan Kompas TV. Kejaksaan Agung melelang replika kursi Fir'aun dari Mesir yang merupakan rampasan dari terpidana korupsi Asabri. Replika kursi Fir'aun ini dilelang Kejagung dengan harga nyaris 44 juta rupiah. Kursi kayu berlapis emas ini merupakan sitaan dari terpidana korupsi Asabri Jimmy Sutopo. Selain itu, Kejagung juga melelang ratusan barang rampasan dari kasus pidana lain. Uang hasil lelang ini akan diserahkan ke negara. Membeli barang kami itu bukan memberi barang bermasalah, tapi barang yang sudah selesai masalahnya. Sehingga ada kepastian bagi masyarakat bahwa membeli barang kami itu sama artinya dengan membantu negara dalam menyelesaikan barang-barang rampasan ini, yang ujungnya uang ini akan kita setorkan ke kas negara dan bisa dipakai untuk pembangunan negara. Diancam Trump, Iran justru pasang ancang-ancang siap tempur menangkal serangan Amerika Serikat hingga mempersiapkan warga sipil hadapi potensi perang darat. Iran umumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran memperkenalkan lembaga baru bernama Persian Gulf Strait Affairs Authority (PGSA) atau Otoritas Urusan Selat Teluk Persia. Pembentukan badan itu dipandang sebagai langkah Teheran untuk memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap jalur pelayaran strategis tersebut. Ratusan anggota suku Bakhtiari Iran berkumpul di Teheran pada Senin waktu setempat menyatakan kesetiaan pada pemimpin tertinggi Iran. Mereka mengenakan pakaian tradisional, memegang senapan, dan meneriakan slogan-slogan anti-AS dan anti-Israel di jalan-jalan ibu kota Iran. Sebelumnya, Iran siap tempur menangkal serangan Amerika Serikat hingga mempersiapkan warga sipil hadapi potensi perang darat. Kompas Malam berakhir sampai di sini. Perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.